Oke, malam hari ini kita akan bahas tentang Bollinger. Ya, Bollinger. Eh, Hari ini saya nggak pakai slide. Malam hari ini saya nggak pakai slide. Kenapa? Karena penjelasannya itu terlalu singkat menurut saya. Jadi mendingan dengerin aja dulu. Ya. Jadi Bollinger ini salah satu indikator modern. Taunya dari mana? Ya, karena nampilinnya chart tambahan ya. Bentuknya ini yang bentuknya tuh yang ada garisnya nih yang di atas ya, yang warnanya hitam. Oke, yang warnanya hitam ini yang di atas ini kita sebut dengan upper Bollinger. Sedangkan yang di bawah ini kita sebut dengan uh, lower Bollinger ya. Jadi upper itu atas, lower itu bawah ya. Nah, Bollinger Band ini kita sebutnya dengan Bollinger Band ya. Ini salah satu indikator modern yang sifatnya adalah lagging ya. Sifatnya lagging. Tapi meskipun dia lagging, ini sangat bermanfaat untuk kondisi market yang sedang sideways ya, yang sedang sideways. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, ada garis warna biru. Warna biru ini garis simple moving average 20. Ya, jadi sebenarnya Bollinger Band itu ada upper Bollinger Band, middle Bollinger Band, dan lower Bollinger Band. Di mana yang middle-nya ini itu adalah simple moving average periode 20 hari. Ya. Nah, fungsi dari Bollinger Band ini tadi saya sempat sampaikan bahwa fungsinya itu buat ngecek uh, sideways. Nah, kondisinya seperti apa sih kalau sideways? Sideways kondisinya itu cenderungan datar ya, Bollingernya gitu. Ini kayak kalau saya bilang nih, saya tarik ke sini. Nah, ini ya. Nah, sideways ya atau datar. Ini saya ganti dulu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu bingung, ini harga sahamnya lagi sideways atau enggak sih? Nah, simpelnya tinggal buka uh, Chan, suaranya simpelnya tinggal hilang. ini aja, tinggal oh ya, udah ada lagi belum? Ya, jelas. Ya. Jadi buat tahu sideways atau enggak itu tinggal pakai Bollinger. Itu udah paling simpel sebenarnya. Ya meskipun saya sempat bilang di bulan lalu saya sempat bilang apa namanya bisa pakai moving average atau exponential moving average atau apapun gitu kan yang berhubungan dengan moving average itu tinggal lihat dua garis moving average atau tiga garis moving average itu berdekatan atau enggak, berhimpitan atau enggak gitu kan, datar atau enggak. Nah, supaya lebih simpel lagi itu bisa pakai Bollinger ini. Nah, jadi di Bollinger atas dan Bollinger bawah itu merupakan batas atas dan batas bawah gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga saya matiin dulu, matiin aja. Nah, mungkin bisa dilihat juga ya kalau misalnya nih ada harga saham turun di bawah, turun ke bawah, terus kena Bollinger, lower Bollinger yang garis hitam yang ada di bawah ya. Nah, dia kecenderungannya akan mantul naik ke atas. Lewat dari simple moving average 20, arahnya ke upper Bollinger seperti itu. Ya, nanti kalau udah kena upper Bollinger, potensinya akan nguji si support dari middle Bollingernya ini gitu. Nah, jadi kita bisa lihat juga nih, kalau misal pada saat harga sahamnya ada di sini, arah dari upper Bollinger itu mengarahnya ke bawah, ya kan? Pada saat harga sahamnya naik di besokannya, lower Bollingernya pun masih standar, masih biasa aja. Nah, nanti lama-lama dia makin mendekat, ya. Jadi kayak bikin apa?
Anggap aja ini sebagai mulut gitu ya. Mungkin saya garis sih. Anggap aja ini sebagai mulut awalnya. Jadi kalau awalnya gini, mulutnya kebuka gitu. Terus tiba-tiba arahnya udah mulai, sorry, salah. Terus tiba-tiba arahnya seperti ini. Nah, berarti ini akan masuk ke sideways, ya, akan masuk ke sideways, gitu. Ya, ini secara kasar aja ya, garis hitam yang saya buat yang ini itu secara kasar aja. Meskipun kan sebenarnya nggak lurus banget gitu kan. Kayak ini kan ada sedikit lekukan-lekukan gitu kan. Nah, ini ceritanya seperti ini. Ya. Nah, satu hal yang menarik, sorry, nggak satu sih. Ada beberapa hal yang menarik kalau Bapak Ibu menggunakan indikator ini. Yang pertama, kalau indikatornya sideways, ya, sideways kan cenderungannya, salah. Cenderungannya bergerak dalam range tertentu ya. Contohnya ini, garis hitam ini ya. Nah, sorry, saya deketin aja. Nah, misalkan kayak gini ya awalnya. Nah, udah gitu, tiba-tiba si apa namanya, si upper Bollingernya ini mengarah ke atas, ya. Upper Bollingernya mengarah ke atas, lower Bollingernya mengarah ke bawah, ya. Contohnya kayak yang ada di sini nih. Nah, ya di garis biru ini, mungkin saya pakai panah deh, jangan pakai garis di sini ya. Nah, ini candle ini kan upper Bollingernya ngarah ke atas kan, sedangkan lower Bollingernya ngarah ke bawah. Ini artinya akan trending, ya. Jadi indikasi mau trending itu udah kelihatan dari Bollinger setelah sideways, ya. Ini trendingnya karena upper Bollinger yang ngarahnya naik, atau mungkin saya nggak bisa bilang upper Bollinger ngarahnya naik, karena dia atau karena si IHSG ini breakout dari resisten sideways-nya yang ada di sini, ya mungkin resisten saya ganti kali ya warnanya. Saya ganti warna merah. Ya, jadi harga saham dia breakout dari candle ini, dari sini ya, breakout. Nah, maka upper Bollinger-nya arahnya langsung naik ke atas. Jadi ceritanya Bollinger itu ceritanya gampangannya itu kayak mulut ya. Pada saat mulutnya ini ditembus, ya, mulutnya itu ngebuka, ya. Bollinger itu ngebuka, upper Bollinger yang ngebuka, harga sahamnya naik. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Masih bingung nggak? Bingung nggak, Bapak Ibu? Cara simple biar Bapak Ibu nggak usah pusing ngelihat, oh ini sideways atau uptrend atau apa, pakai ini. Nanti tinggal dikombinasiin sama stokastik. Nanti saya ajarin cara bacanya. Cuman ini ngomongin Bollingernya dulu. Nggak ada yang mau ditanyain? Jelas ya? Jelas. Jadi pada saat kondisi marketnya sideways, terus breakout dari resisten, maka upper Bollinger akan mengarah ke naik. Tapi kalau dia ternyata sideways terus breakdown dari support, maka eh, lower Bollinger akan mengarah ke turun, gitu ya. Jadi untuk ngarah upper Bollinger ngarah naik atau lower Bollinger arah turun itu harus di breakout dulu dari itu resisten, baik itu resisten maupun itu dari supportnya, ya. Nah, satu hal eh, satu hal lagi lainnya yang menarik dari Bollinger ini,
pada saat Bollingernya ini kebuka, yang atas ya, atas kebuka, ya, yang bawahnya kan ini ngarahnya ke bawah. Nah, suatu saat akan terjadi seperti ini. Suatu saat akan terjadi seperti ini. Nah, jadi yang upper Bollinger itu akan tetap ngarah ke atas. Lower Bollinger itu juga suatu saat akan ngarah ke atas. Meskipun nggak langsung ya. Jadi mungkin ada jedanya gitu ya. Dalam arti kayak gini dulu, salah lagi. Mungkin kayak gini dulu gitu ya. Ada datar dulu sebentar, baru ngarah ke atas. Gitu. Ya. Nah, kayak gini. Ini kondisi kayak gini menandakan apa? Ini kondisi kayak gini itu menandakan bahwa harga sahamnya itu uptrend. Ya. Terutama diikutin juga middle Bollinger Band atau dari Simple Moving Average 20 yang warna biru ini juga ngarahnya ke atas. Contohnya apa? Nah ini, ya. Nah ini. Kita bisa lihat bahwa upper Bollinger ngarah ke atas. Ya. Simple Moving Average 20 ngarah ke atas. Lower Bollinger ngarah ke atas. Nah, kalau ini terjadi, ya Bapak Ibu lihat saham yang modelnya seperti ini, artinya apa? Artinya trennya itu akan awet. Trennya akan awet. Ya, jadi simpel ya, kita mau nganalisa tuh tinggal lihat ini trennya bakalan awet atau enggak, pakai Bollinger aja, gitu. Ya, tinggal cari yang arahnya upper Bollinger ngarah ke atas, middle Bollinger ngarah ke atas, sama lower Bollinger juga ngarah ke atas. Seperti itu. Pak, kalau downtrend gimana? Nih, downtrend sama, ya. Semuanya ngarahnya ke bawah. Lower Bollinger ngarah ke bawah, middle Bollinger ngarahnya ke bawah, upper Bollinger pun ngarah ke bawah. Gitu. Nah, terus Bollinger ini bisa dipakai buat transaksi indikasi untuk beli atau jual nggak? Bisa. Nanti saya kasih tahu caranya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih perlu bukti lagi? Saham lain seperti apa nih? Boleh Kita Pak, bukti. saham lain Pak. Boleh ya? Oke. Nah, kita lihat nih HMSP. Lower Bollinger ngarah ke bawah. Simple Moving Average 20 atau Middle Bollinger ngarah ke bawah, Upper Bollinger ngarah ke bawah. Ya, harga sahamnya turun. Awet, turunnya terus. Gitu ya. Turunnya terus. Nah, sekarang kita lihat di kondisi sekarang. Nah, kalau dari cerita saya tadi, Bapak Ibu lihat kondisi sekarang dari HMSP. Menurut Bapak Ibu menarik nggak nih saham? Bakal uptrend terus nih. Potensinya harusnya seperti itu. Karena penjelasan saya tadi, awalnya dibuka dari mulutnya dulu ngebuka. Upper Bollinger ngarah ke atas, lower Bollinger ngarah ke bawah. Middle-nya masih tetap. Nah, sampai suatu saat, upper Bollinger masih ngarah ke atas, middle Bollinger ngarah ke atas, dan lower Bollinger ngarah ke atas. Berarti itu akan uptrend. Ya. Trennya itu awet biasanya. Perlu contoh lagi, kita masuk ke konstruksi. Nah, nih. Nah, ini eh, apa? Belum saya jelasin ya. Upper Bollingernya naik, lower Bollingernya naik. Loh, kok sorry, middle Bollingernya naik. Loh, kok lower Bollingernya udah ada ngarah turun nih gitu kan. Artinya apa kalau kayak gini? Artinya ini saham potensi koreksi. Koreksi dan sideways. Koreksinya kemana? Tentu saja harus koreksi ke middle Bollinger. Gitu. Ya.
koreksi dan sideways di area middle Bollinger ini. Apa artinya trennya udah patah? Kenapa? Apa artinya udah reversal itu? Oh, belum, Pak. Belum reversal. Cuman dia akan istirahat dulu sebentar. Gitu. Modelnya kayak ini nih, Pak. Mana ya? Bentar. Ini yang awal 2021 ya? Nah, ya ini. Turun sedikit. Enggak. Oh ya, ya ini betul. Nah, ini. Ya. Dia akan turun. Ya, setidaknya mendekati si middle Bollinger Band. Nah, udah gitu dia harusnya naik lagi. Gitu. Baru nanti si lower Bollinger ini akan balik ke arah ke atas. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya konstruksi berarti akan koreksi dong. Ya, koreksi cenderung sideways tapi jangka pendek. Trennya masih naik. Gitu. Oke, kita coba saham lain. Antam. Mana ya? Sorry. Nah, Antam. Ya, nih. Membuka terus sideways. Ya, sideways-nya itu di area yang sini. Nah. Mana sih? Nah. Sideways, bentar, naik lagi. Akhirnya si lower Bollinger-nya ngarah lagi naik ke atas. Gitu. Ya. Trending lagi harga sahamnya naik. Begitu. Ini Kalau keras, contoh. Pak. Gimana? Kalau keras. Keras. Oke, Dia kan mau sabar. patah ini apa? Triangle-nya mau tembus ya. Oh, tahu aja. Keras ada triangle. Oke, sebentar. Ini kita akan bahas dulu Antam. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat Antam nih. Kelihatannya di candle terakhir ini kondisi upper Bollinger-nya seperti apa, middle Bollinger-nya seperti apa, lower Bollinger-nya seperti apa. Arahnya naik, turun, atau datar aja? Coba. Ada yang mau coba jawab? Arahnya naik sih. Arahnya naik. Iya. Arahnya naik. Masih naik. Iya, Kelihatannya naik atau gimana nih? Coba saya gedein lagi ya. ini ya, apa sih namanya nih? Yang triangle juga, tapi apa ya? Ascending triangle. Jangan ngomongin pola, Pak. Ini Oh, ngomongin upper Bollinger-nya kondisinya seperti apa? Apakah upper Bollinger-nya kondisinya datar, middle Bollinger-nya datar, lower Bollinger-nya datar, arahnya turun ya? arahnya kecenderungannya turun ya? Taunya dari mana arahnya turun? Yang middle sama yang bawah ngarah ke bawah. Yes, middle sama bawah arahnya ke bawah, betul. Ya, arahnya ke bawah. Jadi ini kecenderungannya turun, tapi ada tapinya. Belum tentu kalau misalkan dalam waktu dekat, ya dalam waktu dekat harga saham Antam ini bisa ditutup di atas dari middle Bollinger Band, gitu. Ya, tapi selama dia nggak bisa, apalagi kayak hari ini ya, candle-nya ekor panjang di atas, volumenya tinggi, gitu. Ya, makanya saya terus terang dari kemarin ada yang nanyain, Antam boleh masuk nggak? Info boleh masuk nggak? Karena harga batu bara naik gitu kan. Nah, saya sendiri nggak berani rekomendasiin terus terang. Kenapa? Karena arahnya saya lebih lihat arahnya turun ke bawah dengan target penurunan itu di
1700 gitu. Jadi saya nggak terlalu berani. Ya sama kayak mungkin kalau di grup-grup lain masih ada yang berani trading di MLPL, MPPA. Saya terus terang nggak berani gitu. Ya makanya eh, ya mungkin beda lah style. Jadi style kita sama style orang lain tuh nggak bisa disamain gitu. Ya mungkin ada orang yang pure cuman story aja, selama story-nya bagus, harga saham turun, dibeliin aja terus gitu. Kalau saya kan enggak, saya kan memang teknikal gitu ya. Kayak waktu itu saya dengar ada grup yang rekomendasiin IMJS gitu kan. IMJS, oh belinya itu yang ada story gitu kan, belinya yang ada story. Nah ternyata turun juga gitu. Padahal kalau kita lihat secara teknikal pun ya harusnya memang koreksi lah. Kenapa? Karena naiknya udah cukup lumayan signifikan ya, dari harga 300 waktu saya awal promosi, terus tertinggi udah 600. Artinya udah 100% gitu. Ya. Yang biasanya naik tinggi kayak gini, turunnya juga akan dalam. Jadi nggak usah heran kalau ini hampir tiap hari itu turunnya lumayan, bisa 5%, 7% gitu kan. Nggak usah heran. Nah, dari sini pun Bapak Ibu pakai Bollinger, itu juga kelihatan ya. Pada saat Bollinger Band-nya udah mulai koreksi ya, yang upper ya, lowernya mulai ngarah ke atas, middle-nya juga udah mulai sedikit belok. Artinya ini kan akan menyempit, ya, akan menyempit dan potensinya itu sideways, ya, sideways-nya di area sini, gitu. Makanya pada saat candle yang ada di sini di breakdown, ya, di breakdown, volumenya itu lumayan, ya, volume lumayan artinya lanjut turun seperti itu. Nanti kita akan kombinasiin dengan apa namanya, dengan stokastik. Sementara Bollinger Band-nya dulu paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Pokoknya kalau Bollinger Band itu tuh asal kejeduk dia mantul gitu ya. Asal kejeduk dia mantul, kejeduk yang atas atau ke bawah dia mantul gitu Pak. Nggak Oh gitu selalu ya. sih Pak. Contohnya ini Pak, dia ngelewatin Bollinger Band atas. Harga sahamnya masih bisa naik meskipun sideways gitu ya. Sideways, terus candle-nya terus mendekati Bollinger Band yang atas ya. Sampai suatu ketika dia akhirnya ngedekatin yang middle Bollinger gitu. Jadi nggak selalu kena kena atap atau kena upper Bollinger dia langsung koreksi gitu, nggak selalu. Ya. Justru kalau dia selalu melebihi dari Bollinger yang kayak gini, ini artinya lagi trending banget gitu. Nafsu investor buat masuk di saham ini tuh masih besar sebenarnya. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita coba ke Aba ya. Nih, Aba juga sama ya. Hampir tiap hari dia selalu di atas dari atau melebihi dari upper Bollinger. Ya. Artinya ini minatnya kuat banget gitu. Sampai suatu saat sideways, 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 turun kena middle Bollinger dia mantul, mantul sampai atas. Yang bagus memang kayak gini ya, kena middle Bollinger mantul sampai atas. Cuman sayangnya setelah itu di sininya dia nggak kuat, gitu ya. Nah, udah nggak kuat, mid Bollinger Band-nya yang atas di sini udah cenderung datar ya, cenderung datar. Di sini juga cenderung datar. Ininya juga cenderung datar. Jadi ini sideways, gitu ya. Nah, sayangnya dia disuspend. Kalau nggak disuspend, kalau dia breakdown dari sini, itu udah confirm akan koreksi. Ya. Kan kelihatan ya, ini mana? Ini kan bentuknya kayak setengah lingkaran gitu kan, kayak mau setengah lingkaran kan. Kayak gini kan, si ininya, si middle Bollinger-nya gitu. Nah ini mengerikan. Makanya kayak
Mari itu juga sama. Nah, Mari itu kan middle Bollingernya itu udah mirip kayak setengah lingkaran. Nah, ini tanda-tanda udah susah naik, cenderungannya turun, gitu. Ya. Terus Mari juga kalau lihat ini kan sideways. Ya, di sini sideways. Taunya sideways dari mana? Ya, Bollingernya aja kita lihat. Ya, kurang lebih ambil di area lekukan yang paling bukan yang paling atas banget sih gitu, tapi ya tengah-tengahnya lah ya, antara di sini dengan yang ada di sini gitu. Tengah-tengah kan di sini. Atau mungkin bisa dipaduin dengan candlestick ya. Candlestick tinggal ini kan candlestick yang di sini opennya 580, di sini 580 juga kena, di sini 580 juga kena ya. Sini 580 kena, di sini juga kena, di sini kena. Jadi anggap aja resistennya itu 580. Supportnya ya tinggal dilihat aja gitu kan. Nah, ini arahnya turun ke bawah. Ya, jadi saham-saham yang secara upper Bollinger ngarah ke bawah, middle Bollinger ngarah ke bawah, lower Bollinger ngarah ke bawah, berarti trennya turun. Nah, nih ya. Kejadiannya di MTEK. Turun, turun, turun. Gitu ya. Terus ini di sini dia sempat mau sideways nih, sempat sideways, tapi ternyata dijebolin lagi. Akhirnya arahnya balik lagi. Ini dia mau ngarah turun, middle-nya juga udah ngarah turun, lower-nya juga ngarah turun. Aduh. Gitu. Nah, bocoran untuk MTEK, target turun MTEK dari saya 1.300. Serem juga. Kisaran ya, kisaran 1.300. Gitu. Apalagi Sen. Ya, bisa lihat kan sendiri. Jadi Sen lagi ngapain? ESA gitu. Jadi cuman lihat pakai Bollinger kayak gini, kita bisa tahu, oh berarti dia lagi sideways, oh dia lagi downtrend gitu kan. Nah, ESA ada yang bisa jawab, ini dia lagi mau ngapain? Yang paling deket itu dia lagi ngapain? Perhatiin. Upper Bollinger ngarahnya ke bawah. Middle Bollinger agak tengah-tengah gitu kan. Lower Bollinger agak tengah-tengah juga. Jadi nggak naik banget, nggak turun banget, cenderung datar. Artinya apa? Ini dia potensi untuk sideways. Ya. Sideways-nya di range sini sampai dengan sini. Gitu. Jadi kita harus perhatiin dulu nih di area 278 sekitar situ, apakah dia bisa closing di atas 278. Kalau bisa, kemungkinan dia akan jadinya mantul, gitu ya. Dia turun ke bawah, langsung naik lagi ke atas, dan mungkin bisa breakout, gitu. Tapi kalau di sini ternyata dia nggak kuat di 278, ya anggaplah closingnya di bawah 278, ya wassalam. Gitu. Nah, kelemahan dari Bollinger seperti biasa, ya tidak bisa memberikan targetnya di mana, kecuali kita kombinasi dengan candlestick, ya. Kombinasiin candlestick, kalau karena tadi di daily-nya udah terlalu mepet ke bawah, saya sukanya pindahin ke weekly gitu kan. Oh, weekly itu yang paling banyak kejadian atau resistennya tuh kurang lebih di sekitar sini. Nah, sampai sini. Jadi potensinya ngarahnya turun ke arah sini. Gitu ya. Kalau ternyata dia jebol. Nah, kalau ini yang weekly-nya juga kita bisa pakai ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa pakai
Dalam arti itu kita bisa pakai buat lihat juga secara weekly itu gimana sih si tren dari si ESA ini gitu kan. Kalau kita lihat middle-nya ngarahnya ke bawah, upper-nya ngarah ke atas, lower-nya ngarah ke bawah. Dan harga sahamnya nggak bikin new low untuk sekarang ya, nggak bikin new low. Artinya ini kecenderungannya masih sideways. Tapi kalau dia ternyata bikin new low, ya berarti arahnya akan ke sini. Gitu. Ya, jadi Bollinger itu cuman buat bantu kita mempermudah. Tapi tetap kita harus tahu dasar-dasar dari candlestick, ya, support resisten. Karena kalau enggak, kita nggak bisa tahu arahnya atau berhentinya kira-kira akan ada di mana gitu. Ya. Yang lagi hits Indie. Tuh lihat. Nah, ini daily-nya kan kelihatan. Ini lagi uptrend. Nah, kalau yang kayak gini nih enak buat scalping ya, model kayak gini. Scalping, tapi ya karena kalau scalping tuh harusnya lebih berani mentalnya dibandingin kalau model yang kayak saya swing gitu. Jadi kalau saya swing, saya lebih suka cari saham apa nih yang mau gerak ya. Mau geraknya potensinya yang seperti ini saya carinya gitu. Yang carinya kayak ini ya. Contoh kayak waktu itu kan Pegas saya promosiin. Meskipun saya akhirnya keluar di 11.20 ya. Ini saya buka-bukaan yang di VIP Pegas keluar di 11.20 karena saya dengar dari analis itu ada sentimen negatif, saya langsung keluar, ternyata malah dia naik terus, nggak ada berhenti. Gitu. Nah, perhatiin nih, ini Pegas, ini udah keluar ya, dari sini udah keluar. Ini udah keluar, ini keluar lagi. Nah, ini potensinya besok itu cenderungannya akan sideways. Ya. Dan sangat rawan akan koreksi. Kenapa? Karena upper Bollinger dan middle Bollinger sama lower Bollinger ini jaraknya terlalu jauh gitu. Maksudnya terlalu jauh dengan candle gitu. Ya. Jadi meskipun sahamnya lagi trending, ya, ini contoh nih lagi trending. Ini kan jaraknya nggak terlalu jauh. Ya, ini kenaikannya masih sehat. Tapi kalau udah ngarah naiknya seperti ini udah nggak sehat yang seperti ini. Gitu. Ya, maka ini perlu akan sideways atau koreksi. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya amit-amit ya. Mudah-mudahan nggak ada yang punya. Kalaupun punya, mudah-mudahan udah dengar hari ini, jadi bisa jualan dulu sebelum dia ARB berturut-turut gitu. Ya, PTBA nih, ya, saham-saham batu bara yang udah naik tinggi, ini juga harusnya dia koreksi dulu, gitu ya. Cuman Doit yang naiknya belum terlalu tinggi untuk batu bara, meskipun dia masih punya potensi sideways, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini cuma ngelihat dari Bollingernya aja. Ya, nanti saya akan kombinasiin Bollinger Stochastic dengan candlestick. Mungkin ada yang nanya, Pak, ini bisa dipakai di time frame yang kecil? Bisa, sama aja. Cara pakainya sama aja. Di time frame kecil juga sama cara pakainya. Oke, kita bahas beberapa saham yang saya lagi pantau ya. RSGK. Nah, RSGK ini nggak ada, karena masih baru, nggak ada ininya ya, nggak ada Bollingernya gitu. Kalau gitu kita ganti. IRA. Nah, kalau Bapak Ibu lihat IRA seperti apa nih kira-kira? Mana itu? Di sini dia udah menyempit ya. Terus di breakdown, harga sahamnya turun, tiba-tiba ada satu candle body yang besar, besokannya breakout dari Bollinger Band yang atas atau upper Bollinger. Dan mulutnya udah ngebuka. Nah, ya mungkin bisa dipantau dulu gitu.
akan seperti apa. Ya. Coba kita lihat Same. Samenya masih ngarahnya ke bawah. Ya. Jadi kalau udah ngarah ke bawah ini, ya sarannya sih jangan ngambil dulu. Kalau cuma lihat dari Bollingernya aja ya. Kita coba lihat yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nih, menyempit, ya, Bollingernya menyempit, makin sempit, sideways di range yang kecil, terus tiba-tiba ada suatu ledakan. Ledakan maksudnya bukan ledakan bom gitu ya. Ledakan maksudnya breakout dengan volume transaksi yang besar, ya, dibandingin biasanya, ya. Yang ini kan biasanya kecil-kecil nih. Nah, ini tanda mula dia akan uptrend, gitu ya. Nah, sekarang kurang lebih hampir mirip ya. Nah, kita tinggal perhatiin ini, apakah INAF akan ada kenaikan yang besar atau malah ada penurunan yang besar. Antara mau naik besar atau turun yang besar, kita harus pantau dulu. Gitu. Ya. Terus terang sektor farmasi ini jadi perhatian saya minggu ini, setelah sektor konstruksi dan properti dari beberapa minggu yang lalu. Nah, ini sektor ini jadi perhatian saya. Ini bocoran lah ya buat para peserta hari ini yang datang. Kalau yang VIP udah saya kasih tahu apa aja yang perlu diperhatiin dan nanti juga diinfoin. Ya. Terus kita coba temennya kayak gimana atau saudaranya dari INAF kayak gimana. Kelihatannya akan seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri akan seperti apa, gitu ya. Saham yang lain gimana, Pak? Ya, saham yang lain, contoh BBRI. Kelihatannya mau naik atau mau turun arahnya? Naik. Naik, tapi mungkin dia perlu sideways atau koreksi dulu sebentar, gitu kan. Dan koreksinya selama koreksinya sehat, artinya nggak turun di bawah dari middle Bollinger-nya, itu masih bisa naik, gitu ya. Astra gimana? Ya, mungkin bisa ini sendiri ya. Oh, jangan jauh-jauh. Unilever. Nah, ini potensial jadi rekomen besok Unilever. Ya. Meskipun sebenarnya harapan saya Unilever tuh saya udah bikin target Unilever tuh koreksinya di 3.200 ya. Cuman ternyata cuma sampai 38 mantul. Ya, disyukuri aja. Ya. Jadi saham-saham lama nih, ya. Ini gudang garam kelihatan kan Southwest. Nih, Southwest. Kelihatan kan Southwest. Jadi tinggal, oh sideways ya. Terus nanti kalau dia breakout dari resisten, volumenya gede, harusnya uptrend dong. Gitu kan. Kalau breakout dari resisten dengan volume yang besar. Tapi kalau breakdown dari support dengan volume yang besar, ya downtrend lagi, turun lagi. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Pak, kalau Ya. nyempit tuh berarti dia lagi bingung gitu ya Pak ya? Lagi antara mau naik atau turun gitu ya? Kalau Iya, nyempit itu lagi sideways. Oh, Nah, sideways itu ya bingung, itu tadi betul. Karena kan sideways kita nggak tahu kan arahnya mau kemana. Jadi emang kalau kondisinya lagi sideways itu banyak banget orang yang suka ini ya, kayak, oh mau breakout, jadi pakainya buy if break gitu kan. Oh, lagi di support sideways, buy on weakness gitu. Ternyata dijebolin gitu.
Jadi antara hidup dan mati sih kalau sideways itu. Makanya baiknya sih nunggu breakout baiknya. Gitu. Tinggal nunggu breakout-nya naik atau breakout-nya breakout ke atas atau breakdown yang ke bawah gitu. Kalau ke atas berarti naik, ke bawah berarti lanjut turun lagi. Gitu. Ini cara simple buat bantu Bapak Ibu yang mungkin kesulitan kalau misalkan terlalu banyak indikator gitu ya. Terlalu banyak indikator maksudnya menggabung-gabungkan 3 moving average atau 3 exponential moving average gitu kan. Terus Mas kurang mungkin bingung juga baca resistennya di mana. Nah, makanya seperti ini. Gitu. Saya akan tambahin apa namanya? Tambahin 1 indikator ya. Mana sih? Oh, ada blank. Blank pen. Nah, oke. Ya. Nah, mungkin yang volumenya saya hapus aja kali ya. Nah, biar lebih enak lihatnya. Oke, sekarang gini. Tadi saya bilang saya akan kasih cara baca penggunaan Bollinger dikombinasikan dengan stochastic dengan candlestick. Nah, caranya seperti ini. Contohnya, pada saat harga sahamnya ada di lower Bollinger, ya, lower Bollinger, stokastiknya juga ada di jenuh jual, ya. Terus candlenya juga, kalau kita lihat candlenya, kita coba perbesar ya. Terus ini saya hapus. Nah, candlenya ada pola candle reversal. Nah, ini tanda-tanda harga sahamnya akan potensi naik. Tentu saja target paling tinggi itu ada di upper Bollinger. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu beli di sini, upper Bollingernya kan nggak tahu arahnya kemana. Ya, kita harus terus pantau terus tiap hari, gitu ya. Oh, ternyata upper Bollingernya di sini udah datar. Ya udah, berarti targetnya sementara di situ. Ya, ini juga sama ya. Ada di lower Bollinger, stokastiknya jenuh jual. Candlesticknya polanya apa? Inverted hammer, ya kan? Pola reversal kan? Nah, inverted hammer, pola reversal, lanjut naik. Targetnya ke upper Bollinger. Terus kemana? Koreksi dulu sebentar. Ya, sebelum dia akan lanjut lagi. Atau mungkin bisa aja besok bisa breakout lagi. Gitu. Target saya harusnya kena ya hari ini. 33.500. Cuman saya upgrade tadi. Oh, bentar lagi. Target saya 33.500 hanya di 33.425 ya. Seperti biasa lah ya. Target saya kadang suka diturunin sedikit sama si ini yang punya hajat. Oke, ya. Jadi kayak gitu cara bacanya. Simpel kan? Jadi kita harus tahu candlestick-nya apa dan posisi candlestick-nya ada di mana. Gitu ya. Contoh lagi saham. ACST, Ada Pak. yang mau apa? ACST. ACST. Kelihatannya kalau dari Bollinger-nya doang gimana? Mau naik, mau turun? Mau naik, cuman ada candle besar kayak gitu, apa dia mau turun dulu gitu, Pak? Candle besar. Candle besar tuh yang hari ini? Ya, yang hari ini kan lumayan tuh, lebih gede daripada yang sebelumnya. Wah, masa? Ya kan? Kalau
Yang saya lihat itu high candle kemarin itu di sini, Pak. Low-nya itu di sini. Jadi candle hari ini itu masih ada di dalam candle kemarin. Oh, gitu. Ini pola inside bar. Nah, kalau Pak Stefan suka perhatiin YouTube saya suka bilang, oh ini ada pola inside bar. Breakout dari inside bar dengan volume yang tinggi, dengan catatan closing juga di atas dari high-nya ini, inside bar-nya, itu menandakan akan pola continuation. Artinya tren naiknya itu masih berlanjut gitu. Ya, tren naiknya akan masih berlanjut. Kalau dia breakout. Gitu. Syaratnya apa tren naiknya akan berlanjut? Taunya dari mana? Simple. Dia harga saham ini ada di atas dari moving average, ya. Ya, terserah kalian mau pakai moving average 20 boleh, 50 boleh, yang penting moving average yang jadi acuan kalian itu harga sahamnya harus ada di atas itu. Berarti kondisinya harga saham itu lagi uptrend, ya. Kebetulan kan ini saya contohinnya moving average 20 gitu kan. Dan harga sahamnya juga ada di atas dari moving average 20. Jadi pada saat dia breakout high-nya ini uptrend. Gitu ya. Nah, sekarang lihat yang di sini. Nah, harga sahamnya turun. Ya, sampai sini ada di area stokastiknya ada di area jenuh. Jangan beli dulu. Kenapa? Karena kan kita di sini. Nah, pas yang ada di sini barulah kita beli. Kenapa? Ini kan ada pola nih. Ya. Ini candle pertama, ini candle kedua. Itu namanya pola bullish reversal dua candle dengan sebutan atau julukannya adalah bullish engulfing. Ya. Ada pola reversal, buy. Targetnya kemana? Ya, pokoknya pucuk dari si upper Bollinger gitu. Ya, anggaplah di sini gitu ya. Baru kena upper Bollinger. Gitu. Ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Simpel ya untuk penggunaan Bollinger ya. Tadi bahas keras yang belum dibahas ya. Nah, kita lihat keras. Sorry. Nah, keras gimana nih kelihatannya nih? Sideways. Sideways. Masih sideways. Jadi dia butuh satu candle. Ini karena udah dekat resisten ya, dekat Bollinger atas atau upper Bollinger. Dia butuh satu candle besar yang breakout dari upper Bollingernya. Otomatis dengan volume yang besar. Potensi nggak? Potensi breakout. Ya, saya udah sempat bilang karena sahabat saya minggu kemarin, minggu depan keras potensi jalan. Mungkin yang di VIP waktu hari Minggu saya juga sempat bilang kayak gitu juga. Karena kalau nggak salah ada yang nanya keras juga. Ya, kita lihat minggu ini apakah akan jalan. Gitu. Ya, jadi ini potensinya jalan. Tapi ya jalan nggak jalan kan balik lagi ke market maker ya. Saya kan bukan market maker gitu kan. Nggak seberapa gitu. Balik lagi ke market makernya. Dan kondisi marketnya juga, kondisi sahamnya, IHSG-nya gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini kayak gimana? Nah, ini di sini. Ini ada apa? Bullish engulfing. Ya, bullish engulfing. Stokastiknya ada di area jenuh juga. Bisa manfaatkan untuk buy. Simpel ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Apakah di lower Bollinger ini itu ada pola reversal atau enggak. Oh, Pak, itu sahamnya lagi sideways. Coba yang lagi downtrend. Coba kita cek.
lagi downtrend. Nih. Ya, ini ada bullish engulfing. Ya, tapi pada saat di sini stokastiknya nggak ada di area bawah, dia udah di area tengah. Jadi jangan beli gitu. Nah, yang di sini nih. Nah, ini ya. Ini baru namanya twister bottom. Ya. Taunya twister bottom ya karena low-nya sama. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat low-nya ini ada di 12.20 di sini ya. Ya, low-nya 12.20. Sebelahnya juga sama, 12.20 ya. 12 sama. Low-nya sama. Namanya twister bottom. Pola ada muncul pola candle twister bottom, stokastiknya ada di low, area jenuh jual, baru dibeli. Harga sahamnya naik, kena upper Bollinger. Selesai, keluar. Jangan ditahan-tahan. Gitu ya, keluar dulu. Gitu, keluar dulu. Sama di sini. Ini kan turun, nggak ada pola candle reversal kan? Nggak ada kan? Nah, di sini baru ada. Candle reversal, hammer, stokastik ada di bawah. Buy, naik. Simpel ya? Kalau era Pak, Era, dia reversal tapi masih ngambang. era masih sideways. Masih satu. Masih sideways. Tapi ada tapinya. Nanti saya akan ajarin lagi atau saya akan kasih tahu lagi trik apa namanya penggunaan dari middle Bollinger ya kan tadi kan kita cuma baca dari lower Bollinger dikombinasiin dengan stochastic, betul kan? Nah, nanti akan saya jelasin penggunaan dari middle Bollinger dikombinasi dengan stochastic dan candlestick, gitu. Ini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nih, candle ini hammer, besokannya hammer lagi, ya. Nah ini doji atau enggak ambilnya di sini lah. Ya. Candle ini di low gitu kan, sorry, yang ini di low, besokannya bullish engulfing, ada di area jenuh jual, beli. Naik nggak? Naik sih, cuman ya mungkin kalau cut loss-nya nggak pakai closing, ini akan kena cut loss. Jadi kalau saran saya nih ya, kalau udah ada di area support, cut loss-nya itu untuk nentuin cut loss, itu harus closing-nya. Kalau ada di area support, gitu ya. Jadi kalau di sini kan berarti area supportnya yang mana? Yang ini kan, sebenarnya kan. Nah, jadi kalau closingnya nggak turun di bawah ini, ya, contohnya di candle ini, meskipun sempat dilebihin, tapi closing kan di atas dari garis putus-putus, gitu kan. Jadi nggak valid. Yang valid itu kalau closingnya di bawah, gitu. Ya, simpel ya, pakai ini ya. Bisa jual di atas. Ya, Kan mana? maksudnya kalau kalau turun di bawah itu berarti besok kita harus keluar gitu ya? Kalau Iya. garisnya. Kalau closing di bawah garis putus-putus itu besok harus keluar. Hmm. Atau di jam pre-closing bisa keluar kan, di pre-closing juga kan kelihatan kan Bu. Meskipun ada potensi juga sih dari pre-closing tiba-tiba diangkat. Cuman itu jarang terjadi biasanya. Kondisi tertentu aja biasanya. Gitu. Ini dengan catatan harga sahamnya ada di support ya Bu ya. Ya. Jadi kan ini dia kalau misalnya kita sentuh support, nanti kalau sampai ke naik sampai sentuh ke up Bollinger Upper itu Bollinger jual. kita keluar. Nanti Keluar nanti dulu. udah gitu terus tungguin nanti sampai turun lagi kita beli gitu ya. Iya. Berarti nanti kalau ini sekarang berarti yang di sebelah sini yang pas merah ini yang ada hijau itu baru kita keluar gitu di sini ya. Sebelum kita turun Hijau itu yang mana Bu? Ini.
Nah, iya, sebelahnya. Nih, Nah, iya. Berarti ya itu kita keluar. keluar. Oh. Heeh. Oke, kalau sampai sentuh atas, kita keluar gitu ya. Iya, sentuh atas kita keluar. Oke. Karena apa, Bu? Karena biasanya pada saat dia sentuh atas, stokastiknya juga ada di atas. Ya, ini nih contoh. Ini sentuh atas nih. Stokastiknya masih ada di tengah, makanya dia masih bisa naik. Ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita nggak usah keluar gitu ya. Kalau Ya nggak sampai usah. Kalau stokastiknya masih di tengah nggak usah. Tapi kalau stokastiknya udah di atas keluar. oh, Nah kalau kayak gini gimana? Ini udah kena atas. Ceritanya kan kita buy-nya di sini ya. Harusnya di sini udah jual gitu kan. ya. Nah yang ini pakai middle Bollinger. Saya belum ajarin middle Bollinger. Nanti saya akan ajarin. Saya mau ajarin ini yang lower Bollinger-nya dulu. Gitu. Nah, kita kadang beli terus nggak tahu mana kapan keluarnya kan bingung kan. Iya. Kalau Imas gimana Chan? Imas? Imas. Nah, Imas kelihatannya gimana nih? Naik. Nggak, tunggu konfirmasi. Sideways. Hah? Sideways. Ini tuh udah menyempit loh. Udah menyempit. Tinggal butuh beberapa candle lagi antara dia mau breakout atas atau breakdown bawah. Udah gitu iya. aja. Kalau dia naik ke atas berarti naik ya. Nah, naik ke atas berarti naik. Saya sih harapinnya naik. Kudu. Iyalah, VIP kan punya ini. Bocoran. VIP kan punya. Force-nya juga besar. Masa cut loss. Force-nya besar. Kawat dah. Jangan sampai gitu. Nanti ngaruh ke portofolio kan. Maksudnya ngaruh impact ke total dari modal gitu kan. Karena kan kalau money management itu kita atur makin besar money management, kalau loss-nya banyak ya otomatis ngaruh ke total dana gitu. Tapi kalau money managementnya kecil, loss-nya banyak ya nggak akan terlalu ngefek. Dan ini juga ya sampai datang ke hijau ini ya, jalan sedikit ini juga nggak akan keluar dong ya, belum sampai jenuh. Ini geser Yang lagi ini sedikit. Mana sih? Mana? Bukan di sini di tengah. tengah Di Mei atas. Mei ini. Nah ya, itu berarti nggak jual dong? Iya nggak jual. Tapi Karena ini bentar, kita bawah. masuknya mana? Masuknya di sini ya. Ya. Masuknya di sini, oke. Saya kasih tahu dulu sebentar ya. Jadi kondisi khusus, kalau misalnya di sini kita masuk, ini kan nggak ada di area jenuh, Bu. Iya. Jadi harusnya jangan masuk. Oh. Ya kan? Ini hammer memang, tapi bukan di area jenuh. Berarti kudu di bawah. Mau masuk berarti stokastik kalau ada di bawah, di jenuh. Iya, stokastik harus ada di bawah. Jadi kalau lower Bollinger, itu stokastiknya harus ada di bawah. Oke. Thank you. Nah, yang lower Bollinger, masih ada yang mau ditanya? Kombinasi lower Bollinger dengan stokastik? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke middle Bollinger. Mau contoh saham lagi yang lain? Coba mas kita. Di sini, ya, lower Bollinger, ini doji, seperti biasa ada doji, terus ada pola ini. Berarti ini pola 3 candle bullish reversal, ya. Terus ada di area jenuh jual. Harga naik, kena upper Bollinger turun, ya.
Ini pola 2 candle bullish pregnant atau bullish harami gitu kan, atau saya suka sebut inside bar. Nah, ini juga sama ya. Ada di area jenuh jual, stokastiknya buy. Karena Bollinger atas. Simpel ya? Ya. Berarti ini besok kemungkinan ini apa nih? Lihat candle lagi ya, Chan? Was kita kemungkinan akan koreksi cenderung sideways. Karena 2 candle ini datar sama 2 ya. Kenapa, Bu? Karena datar ini karena ini candle ada 2 ini datar gitu ya. Ya, sebelahan. Oh. Sideways. Potensinya nih sideways. Udah gitu stokastiknya juga ada di atas. Lebih mudah dipelajari ini nggak, Bu? Apa, Chan? Lebih gampang ya pelajari ini ya? Tapi nggak tahu nih kalau prakteknya. Kayaknya sih ya sih ya. Oke ya, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin kita coba ke Astra. Lihat. Nah, ini gimana? Bullish engulfing, ya kalau mau masuk agak telat ya, untuk kondisi yang di sini ya. Karena naiknya udah terlalu tinggi, stokastiknya jadi ada di tengah gitu. Ya. Oke. Tadi contoh sahamnya apa ya? Oh, ERA. Oke, jadi gini. Tadi lower Bollinger dikombinasiin dengan stokastik, dikombinasiin dengan candlestick. Ya. Pada saat harga sahamnya ada di lower Bollinger, terus muncul pola candlestick reversal, ditambah dengan stokastik yang ada di area jenuh jual, itu kita buy. Seperti itu ya, untuk lower Bollinger. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang middle Bollinger. Nah, untuk middle Bollinger, itu ada dua tipe gitu ya. Tipe yang pertama, pada saat harga sahamnya turun sampai middle Bollinger, muncul pola candlestick reversal ya. Ini contohnya ya. ERA contohnya, hari ini muncul pola candlestick reversal ditambah stokastiknya ada di area jenuh jual. Ya, ini kecenderungannya akan naik. Ya kalau mau bukti kita lihat dulu besok-besok kayak gimana ya. Karena kan ini hari terakhir. Sorry, bukan hari terakhir. Ya candle terakhir lah gitu. Besoknya kan kita masih belum tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harga saham ada di area Bollinger Band tengah, tapi stokastiknya juga ada di tengah. Ya modal ini, ya Golden Cross berarti buy, seperti itu, ya. Sampai sini bingung nggak? Bingung. Contohnya apa ya? Coba. Apa ya contohnya? Coba saham lain deh. Apa ya? Dijelasin ulang lagi aja, Chan.
Jadi, Jelasin ulang. heeh. Tapi kalau nggak ada contohnya pasti bingung, Bu. Oh gitu. Nggak ada contohnya pasti bingung. Kalau tadi kan yang lower Bollinger kan enak nyontohinnya karena memang udah kelihatan nih, Oh. gitu kan. Udah kelihatan kayak gini gitu kan. Kalau nggak ada contohnya memang pasti bingung. Gimana ya? Coba. Cari saham. Coba ya. Oke nih, Indi. Nih di sini ya. Stokastiknya ada di bawah, tapi harga sahamnya ada di middle Bollinger. Nah, di sini itu ada pola. Mungkin saya gedein dulu. Mana tadi teh? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, polanya adalah inside bar, ya. Pola inside bar. Nah, breakout dari inside bar, ya, ini jangan lupa stokastiknya ada di bawah ya. Dan udah gitu breakout, ya udah buy aja. Targetnya di atas. Masih bingung juga? Atau udah ngerti? Agak Jadi ada ngerti. dua, intinya sih ada dua, ya. Middle penggunaan dari middle Bollinger. Pola candlestick itu harus ada di middle Bollinger Oh, dan di bawah. stokastiknya ada di jenuh jual di bawah atau ada di tengah di 50%. Seperti itu. Intinya sih seperti itu. Intinya ya. Coba saya cari lagi sahamnya ya. Guys. Nemu nih. Pak, kalau ya. kayak di era jarumnya panjang, apa dia cenderung sideways dulu atau bisa kayak tadi langsung naik ke atas gitu kayak Indi? Ini yang sekarang. Yang sekarang kan jarumnya kan panjang juga tuh, Ya, lumayan. panjang atas bawah. Nah, ini termasuknya bullish engulfing, Pak. Cuman memang bodinya kurang besar gitu. Ya. Tetap ini akan ada potensi naik ya, tapi ya terdekat sementara sih sebenarnya di sini. Ya, di area Bollinger atas. Cuman tadi saya rekomen saya langsung ngambil yang di atas ini. Ya, di 680. Gitu. Kenapa? Karena ya seperti biasa saya kalau saya suruh mantau semua saham yang ambil profitnya pendek-pendek, capek Pak. Karena pasti rekomennya banyak, nggak cuma satu gitu. Dan kalau saya sendiri nggak sanggup saya. Gitu. Jadi saya memang pasang targetnya agak jauh, stop loss-nya juga agak jauh. Tapi tetap risk and reward-nya harusnya sih masuk gitu ya. Minimal 1:1. Gitu. Di sini nggak ada. Itu Pak, best kan mangap tuh. Mangap. Oh, mangap bahasa Indonesia ya? Iya. Aku taunya bahasa Jawa mangap. Ternyata bahasa Indonesia. Oke. Ya, ini mangap ya, mangap. Nah, ini potensinya sideways atau minimal dia akan kena ke middle Bollinger Band ya. Nah, nanti kalau kena middle Bollinger Band, kita pantau ada pola candlestick reversal nggak? Stokastiknya akan seperti aku contohin aja kali ya, kira-kira akan seperti kayak gini nggak? Maksudnya Nah, jenuh beli ya? kenapa? Di area jenuh beli juga ya soalnya. Ya ini kebetulan ada di dekat-dekat sini ya, dekat-dekat 80 kemarin. Best. Tapi saya masih rekomen. Saya rekomen kemarin masuk 135 ya. Batas cut loss-nya 125 ya. Targetnya saya naikin sih.
Ya, jadi intinya kalau dia udah kayak gini, ini ada pola candlestick, apa namanya? Shooting star ya. Shooting star, stokastik ada di area jenuh, ya. Potensinya akan koreksi cenderung sideways tapi jangka pendek gitu ya. Selama dia kuat di atas dari middle Bollinger Band-nya atau simple moving average 20 gitu. Ya, kalau kuat di sini dia bikin pola candle reversal, stokastiknya ada masih ada di tengah ya, di tengah sini di area 50 itu akan lanjut gitu ya. KF enggak. PTBA Chan. Oh, bentar nih. Jadi ini meskipun nggak terlalu di tengah ya, karena kan ini sama-sama ngarahnya ke atas. Upper Bollinger ke atas, middle Bollinger ke atas, ininya juga, sorry, lower Bollinger ngarahnya ke bawah ya. Ngarah ke bawah. Nah, pada saat itu di sini, nah, ini muncul pola candle juga nih. Bullish engulfing, gitu kan. Dan ada stokastiknya cuma nyampe di tengah. Itu buy. Harga sahamnya naik. Gitu. Ya. Ini juga sama nih. Ini low-nya berapa? Low-nya 2590. Ini low juga 2590. Stokastiknya ada di area jenuh. Jenuh jual. Gitu kan. Ini buy. Targetnya upper Bollinger. Upper Bollinger ya. Selalu targetnya upper Bollinger. Nah, kalau misalkan kasusnya udah sampai upper Bollinger, stokastiknya cuma nggak nyampe di tengah, ya, nggak bisa lebih dari yang di tengah, berarti lagi downtrend. Ya, jadi ciri-ciri saham lagi downtrend. Ini saya geser ya. Nah, ciri-ciri saham lagi downtrend, Bapak Ibu lihat stokastiknya itu nggak pernah lebih dari 50. Sekalinya lebih, ya sekalinya lebih nih, ini lebih dari 50 kan. Tapi turunnya makin dalam. Gitu. Jadi kalau lagi downtrend, wah pokoknya mengerikan lah. Nah, salah satu cirinya adalah ini. Stokastiknya mainnya nggak pernah lebih dari 50. Ya, gitu. Mungkin aku pernah bilang juga yang IPCM. Nah ini stokastiknya mana? Makin turun kan? Harga sahamnya juga makin turun. Saya udah warning waktu beberapa minggu yang lalu. Ini potensinya adalah koreksi. Tapi kalau stokastiknya yang mainnya di atas terus, ya contohnya, oh nggak ada. Yang PPA gitu ya. Nah ini. Nah ini. Dia selalu kuat di atas 50. Ini kuat lagi di atas 50. Nggak pernah turun sampai area jenuh gitu maksudnya. Nggak pernah turun sampai area sini. Dia artinya dia naik. Sekalinya dia turun sampai area sini, terus dia naik lagi. Nah, itu baru biasanya akan ada perubahan atau mungkin sideways dulu baru berubah lagi gitu. Berubah trennya gitu. Ya. Terus ciri-cirinya apalagi kalau misalnya sahamnya mau turun, cuman dari stokastik, simple sih. Kita lihat harga sahamnya naiknya seuprit, nggak banyak gitu. Tapi stokastiknya naiknya tinggi banget gitu. Nah, ini tanda-tanda nih mau turun. Kan beda kan sama saham yang ini nih. Stokastiknya naik, sama-sama naik.
yang di sini sama-sama naik. Tapi harga sahamnya di sini naiknya jauh. Nggak seuprit cuman gini doang. Gitu. Jadi ini beda. Ya. Kelihatan banget kan. Kalau ini lagi uptrend. Gitu. Ya, itu stokastik. Balik lagi. MLPL coba. Enggak ada. Ini juga sama ya, model kayak gini nih. Si harga sahamnya ada di area middle Bollinger Band. Tapi stokastiknya ada di area jenuh. Jenuh beli. Nah, ini tanda-tanda mau koreksi. Gitu. Makanya kayak IMAS tadi. Meskipun dia ada di upper Bollinger, tapi si stokastiknya masih di tengah. Nah, kalau besok hijau, harusnya ini dia bisa breakout. Hijaunya bisa breakout, harusnya. Karena masih di tengah. Tapi kalau nggak breakout, ya kemungkinan akan sedikit nekuk gitu. Karena kan stokastik kita tahu ya, stokastik itu kan sensitif sama harga. Mungkin jadi gini kalau misalnya besok merah. Tapi kalau besoknya naik, harusnya kenceng. Meskipun ya kencengnya mungkin ya, mungkin tuh cuma nyampe sini gitu. Mungkin. Eh, sorry. Kok hilang? Kok hilang? Bentar ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Saham apa? Oh, mungkin ada pertanyaan, Pak. Saham gorengan berlaku nggak? Tanya. Suaranya patah-patah, Pak. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Mer. Putus-putus, Chan. Ya. Baik. Bagaimana untuk apa boleh? Masih lagi. Kesempatan. Baik. Nah, mau ditanyain? Masih putus-putus, Chan, suaranya. Oke, memang kayaknya tadi saya salah pencet jadi berat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nih ya, ini juga sama nih, pola candle reversal.
Stokastik ada di area jenuh. Buy, target di Bollinger atas. Ini juga sama, ya kan? Ini juga sama. Tapi ini agak sedikit beda-bedanya adalah pada saat dia breakout ini, candle-nya atau stokastiknya udah di tengah. Gitu. Berarti sekarang INKP harus jual dong ya, udah kena atas ya, Chan? Ya, INKP kena atas. Bisa jual dulu sih, Bu. Jual dulu berarti. Ada potensi koreksi. Nanti bisa masuk lagi. Meskipun target saya sih di 10.000 ya di sini. Cuman kan ya itu, buat ke 10.000 nggak langsung naik terus gitu kan. 10.000. Mungkin ada turunnya dulu, baru naik lagi. Ya, model sama lah ya, kayak waktu itu saya bilang, pegas 1245. Bukan 1945 ya, tapi 1245. Ini kan sama, naik turun, seunyil-unyil, ternyata barulah kencang di sini. Gitu. Sampai bosen ya, mungkin Bapak Ibu sempat ngerasain yang di VIP, waduh bosen banget, nungguin lama banget, udah berapa bulan, nggak naik-naik. Naiknya seuprit. Gitu. Chan tahu ini bakal naiknya kira-kira berapa hari gitu teh berdasarkan perkiraan aja ya, Chan? Kalau berapa hari sih saya nggak tahu, Bu. Saya nggak ada. Kira-kira kan, oh iya nanti minggu depan kayaknya bisa naik gitu kan. Biasanya Oh kan, iya, biasa saya hitung candle, Bu. Hitung candle. Saya suka bilangnya hitung oh, kancing. Gitu. Jadi nanti kalau udah sering analisa, biasa itu akan punya apa ya, intuisi ya mungkin ya namanya ya. Akan punya intuisi, oh ini harusnya beberapa hari ini akan ada pergerakan gitu. Kayak gitu. Pakai kancing ajaib ya? Nggak ajaib, Pak. Orang kadang juga salah, kecuali benar terus. Itu baru ajaib. Tegra nih, coba lihat Tegra. Tadi saya sempat mau rekomendasi Tegra. Cuman memang rekomendasinya by Ifrik. Ada di lower Bollinger. Stokastik ada di jenuh. Ada pola? Ada ya. Dua candle terakhir ini bikin pola namanya bullish harami. Atau bullish pregnant atau inside bar. Ya, jadi candle kedua ada di dalam candle pertama. Ya, ini candle pertamanya range high-nya di 94, low-nya di 90. Candle kedua hari ini low-nya 90, high-nya 93. Ya. Jadi bisa dibilang candle kedua ini ada di dalam range dari candle pertama. Ada di area support. Ini potensi jalan, cuman masih potensi ya, selama belum bisa breakout dari level harga 94. Kalau breakout dari 94, stokastiknya harusnya udah keluar dari jenuhnya. Nah, itu bisa beli. Target jualnya di mana? Upper Bollinger. Gitu ya. Gitu. Nah, cuman sayangnya saya bukan nggak pernah ya. Saya analisa nggak pakai Bollinger gitu. Jadi jangan ini ya, jangan apa namanya? Jangan nanya, Pak, saham A ini udah ada di lower Bollinger. Udah ada di lower Bollinger ya, terus ada pola candlestick reversal ya, stokastiknya ada di bawah. Ya. Kalau mau bilang kayak gitu, kasih gambarnya juga. Biar mempercepat saya bacanya. Atau saya analisa. Karena saya analisa nggak pakai Bollinger. Saya cuman ya analisa cupu lah. jam terbangnya udah tinggi, beda ya, Chan? Biasanya makin makin sering lihat nganalisa gitu, biasanya malah indikatornya makin dikit sih, Bu. Karena ya balik lagi, semua yang bikin indikator itu kan dari harga.
dari harga dan volume. Jadi ya biasanya makin dikit gitu. Biasanya. Lihat candle aja langsung tahu ya, Chan. Sama volume Ya lah. kadang kayak gitu sih, Bu. Ya yang penting harus banyak ini ya, banyak analisa gitu. Saya juga kan tiap hari nganalisa. Semua lagi saya analisa. Makanya dapat kan ini saham-saham nih yang apa namanya yang mau saya rekomen buat harian gitu. Ada di sini. Ya, nanti akan diupload di YouTube. Gitu. Karena kalau nggak analisa ya susah. Nggak ini ya, nggak nggak akan mahir gitu. Jadi percuma kalau kita ikut edukasi terus, tapi nggak pernah dipraktekin ceritanya kan kayak gitu. Atau sama aja kayak waktu kecil, bayi kita nggak bisa jalan, terus agak gedean kan masih nggak bisa jalan, masih merangkak gitu kan. Nggak mungkin agak gedean udah bisa jalan, udah bisa lari, kan semuanya harus belajar. Pada saat belajar juga kan jatuh bangun ya. Udah bangun jalan, jatuh lagi. Bangun lagi jalan, jatuh lagi. Nanti makin lama makin bisa. Gitu. Lama-lama biasa jatuhnya, Pak. Oh, lama-lama biasa jatuhnya. Ya, tapi ujung-ujungnya bisa kan, Pak? Bisa jalan kan? Ya bisa jalan. Harus lihat ujungnya, Pak. Jangan lihat jangka pendeknya. Makanya kalau saham itu, saya nggak heran kalau misalnya nasabah-nasabah baru gitu ya, yang masuk di 2020, yang taunya cuman, oh sahamnya naik terus gitu kan. Nggak pernah tahu saham itu ada turunnya gitu. Pasti itu akan dikejar terus. Lagi boomingnya apa, dikejar aja. Nanti baru kerasa sendiri, oh nyangkut di atas. Baru bilang, oh saham itu inilah rugi gitu kan. Padahal baru ngikut sebentar. Dan biasanya yang baru-baru itu nggak mau belajar analisa. Gitu. Nah, terus kenapa materinya diulang-ulang yang saya? Karena sebenarnya analisa dengan materi yang saya kasih, asal udah paham, benar-benar paham, itu bisa dipakai kok buat buat ngasilin profit bisa kok. Gitu. Nah, cuman kenapa sih ini kali ini Bollinger ditambahin gitu? Kan sebelumnya nggak pernah ada Bollinger. Karena saya pikir ya mungkin materi yang saya ajarin terlalu susah bagi nasabah-nasabah baru. Karena saya belajar materi yang saya ajarin itu kan juga saya belajar sendiri. Dari buku, dari praktek gitu kan. Jadi saya bisa dapat kesimpulan ya. Mungkin itu juga nggak bisa saya langsung transferin pengetahuannya ke nasabah gitu. Jadi saya coba dengan indikator lain yang simple gitu kan, dikombinasiin ini itu gitu. Buat supaya nasabah juga bisa analisa sendiri gitu. Nah, analisa Bollinger ditambah juga sama stochastic ini juga sama candlestick itu juga saya pernah belajar dulu. Gitu. Cuman ya kalau yang tadi saya bilang ya makin banyak indikator yang kita pakai itu makin pusing. Makanya kalau mau pakai Bollinger ya kombinasinya Bollinger, stochastic sama candlestick aja. Jangan pakai moving average-nya ini kan cuma satu yang di tengah ini kan. Jadi ditambahin moving average 3 lagi gitu. Makin pusing nanti. Gitu. Yang simpel-simpel aja. Kan boleh sekalian MAPI enggak? MAPI. Oh, MAPI. Jadi ingat Ralph. Oke. MAPI. MAPI ini harga saham udah naik. Nah, sekarang kalau dilihat, upper Bollinger yang arah naik, middle Bollinger yang arah naik, lower Bollinger yang arah turun. Nah, cuman ini punya potensi sideways. Kenapa? Ya karena stokastiknya ada potensi turun lagi ke bawah. Kecuali besok hijau candle-nya, nah itu baru menarik. Masih bisa naik. Gitu juga sama Ralph harusnya. Ya, Ralph udah di upper Bollinger, ini juga udah dekat-dekat area jenuh
beli, ya. Satu lagi candle merah, ini berarti akan punya potensi koreksi. Koreksinya kemana? Ngarah ke ini, middle Bollinger. Ya, perkiraannya middle Bollinger-nya di kisaran di sini, 710. Sampai dengan 720. Kemudian dia akan sideways dulu. Ya, buat buktinya ya nanti coba dilihat dulu ya kayak gimana. Karena biasanya kayak gini. Turun, naik, sideways. Nah, kalau udah jebol ini sih balik lagi ngarah ke bawah. Makanya tadi saya bilang, setelah sideways, dia harus kuat di atas dari moving average ini. Kalau enggak, itu akan turun. Nggak jadi naik malah. Gitu. Ya, ini kan sideways, nggak kuat. Gitu. Karena sini turun. Meskipun balik lagi kan naik ke atas. Nah, ini kan ada pola lagi. Ya. Itu kan. Harusnya tuh nasabah yang sering ikut edukasi dipraktekkan dengan menganalisa, harusnya nggak akan butuh waktu lama, harusnya. Gitu. Karena kan saya juga buat sampai analisa sampai sekarang juga kan dari 2013 saya trading. Nggak ada yang ngajarin, belajar sendiri nggak ada yang ngajarin, gitu kan. Dan saya juga banyak ngajar dengan ilmu yang saya dapat saya pelajarin lagi. Gitu. Jadi kalau udah ilmunya udah punya ilmunya ngajarin orang meskipun orang pasti dasar banget tapi ngajarin ngajarin pasti nggak tanpa sadar itu kan ilmu. Apakah suara saya udah jelas? Udah. Iya. Jadi harusnya nasabah kalau rajin ikut edukasi, terus dipraktekin juga dengan menganalisa setiap hari sahamnya, gitu. Itu harusnya nggak lama buat bisanya gitu. Selama dipraktikkan tiap hari, gitu. Pak, kota Pak. Satu lagi Pak. Apa? Kota. Kota. Oke, kota. Gimana lihat kota nih? Arahnya mau naik atau mau turun? Nah, Coba kita kayaknya besari naik. dulu ya. Tapi lihat ininya turun. Naik. Lihat hammernya sih kayak yang mau naik Pak. Bisa dari situ nggak? Ada di dekat bawah benar, tapi sayangnya stokastiknya sudah keluar. Ini tanda-tanda ada kalah. Kayaknya sinyal saya. Bentar ya. Ya, gimana Pak? Candle-nya sih candle rebound ya. Candle-nya ya, betul. Stokastiknya Candle-nya juga naik hammer. apa, di daerah bawah. Iya. Tapi lihat dari yang MA20-nya sama yang bawahnya, Ngarahnya ke arah bawah. ke bawah.
Heeh. Jadi menurut saya sih nggak nyaman. Kalau lihat kayak gini saya nggak nyaman. Oh gitu. Mm-mm. Tadi yang model-model kayak gini udah keluar dari ya keluar atau nempel gitu kan, terus ada pola universal, stochasticnya masih ada di sini, belum terlalu keluar kayak yang di sini gitu ya. Ini menarik. Paling enak sih yang kayak gini. Kalau mau yang kayak gini masuk, ya harus tunggu ada pola reversal lagi, satu candle lagi gitu. Kita lihat dulu kayak gimana. Saya sih, ya, saya suka turun terus pakai sini, Pak. 98. Karena ini apa aja suami ya. Oh, dari mana 400. Soalnya putus-putus Pak. Karena masih halo, ya Halo? gimana? Suaranya putus-putus tadi nggak kedengeran. Oh ya. Ya ini kalau saya sih kurang nyaman sih yang kayak gini. Ini saya malah lebih suka kalau dia turun dulu ke 98 sampai 100 ya sini. Jadi potensi bikin double bottom Oh, cara pop pattern gitu. Saya nggak pernah komen kalau lagi. Putus lagi kan. Tes tes. Halo. Jelas. Ya, kok lemes? Nih IDPR. Ini kalau nggak salah ingat dia sektor konstruksi juga ya. Namanya tuh kan Indonesia Pondasi Raya. Harusnya salah satu sektor konstruksi, cuman ya ini yang third linernya gitu ya, yang gorengannya. Ini juga lagi sideways gitu kan. Ini di sini ada pola bullish engulfing. Ya, harusnya sih bisa naik sampai sini. 238. Tapi kalau naik sampai sini dan dia breakout, ya harusnya bisa kencang sampai 300. Harusnya. Soalnya ini ngarahnya udah, kalau saya lihat sih ya, pandangan saya sih ini si Bollingernya ini mau menyempit nih. Jadi akan makin sideways, makin ketat pergerakannya itu makin kecil. Tinggal breakout atas atau breakdown yang di bawah gitu. Gitu. Tapi ini kemungkinan sih baru geraknya di minggu depan sih. Kejelasannya kemungkinan di minggu depan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? oh, perlu pakai volume nggak Pak? Atau dari stokastik udah cukup? Sebenarnya dari stokastik udah cukup, cuman mau pakai volume boleh ditambahin volume. Karena kalau stokastiknya naik, biasa volumenya juga tinggi ya. Ada Pak, lagi?
settingan Bollinger Band di spot apa ya Pak ya? Di spot PC ya Pak? PC. Kan ini ada period sama persen B ini. Cuman garis tengahnya nggak ada. Coba saya pindah dulu ya. Saya buka dulu coba bentar. Ini saya stop screen. Ngomong-ngomong, aplikasi di PC itu bentar lagi harusnya bisa connect ke TradingView. Cuman, kalau saya nggak salah lihat waktu itu jadi sempat bisa kebuka gitu ya. Waktu itu sempat bisa kebuka itu aplikasi yang TradingView-nya itu kayak di HP. Bukan TradingView yang kayak kita buka web TradingView-nya gitu. Agak sedikit beda. Tapi ya lumayan sih, udah bisa connect TradingView, makan harusnya lebih enak. Bentar ya, lagi coba login aplikasi spotnya dulu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tiap hari coba lihat-lihat chart gitu. Makanya saya suka bikin di aplikasi yang tadi, di sambil nunggu ya. Di aplikasi yang ini saya tiap hari itu ngeliatin satu-satu loh per saham nih. Gitu, per saham nih Ali kayak gimana gitu. Diliatin satu-satu. Aces ya, Aces nih naik udah tinggi nih. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat video saya pasti harusnya nih Aces sudah kena target. Video YouTube saya harusnya Aces sudah kena target. Cuman emang nggak saya publish di nggak saya share di Telegram ya. Jadi saya uh, kadang tuh bagi rekomendasinya di Telegram, ada juga yang di YouTube. Gitu. Ya, ini saya kayak gini terus tiap hari kerjaannya, ngeliatin saham gitu. Oke, masuk ke chat. Di kanan, terus price indikator, Bollinger Band, periodenya 20, persen B-nya itu 2. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, contohnya kayak apa tadi? Enough. Emangnya 3 garis ya Pak ya? Nggak bisa 1 doang ya? Gimana Pak? MA-nya mesti cuma bisa 3 garis yang nggak bisa 1 Pak.
Oke, gimana Pak? Ini Pak, kan yang MA-nya kan kalau di spot tiga ini ya, 3 kolom. Heeh. Kalau mau dijadiin garis tengahnya berarti semuanya disamain aja jadi 20 20 20 gitu ya. Betul Pak, betul. Heeh. Oke. Harus kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga bisa paham ya apa yang dijelaskan materinya hari ini. Jangan lupa sering-sering analisa supaya makin lama makin mahir. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan. Sampai ketemu di Senin Pak. ya minggu depan. Makasih, Chan. Ya, oke. Selamat malam, happy cuan. Ya, udah, thank you.